Shalom saudara, puji nama Tuhan, kita kembali dalam renungan atau dalam firman Tuhan pada saat hari ini. Saudara, kalau minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan tentang hidup dalam iman, dan bila kita berbicara tentang iman, tentu tidak dapat dipisahkan dari tindakan, sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Yakobus pasalnya yang kedua ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi saudara, ada kaitannya antara iman dengan satu tindakan atau perbuatan. Kalau saudara baca dengan jelas, di sini dikatakan bahwa iman, kalau kita beriman, kita harus bertindak, bukan hanya berdiam lalu kita tahu tentang apa yang namanya beriman kepada Tuhan. Maka apa yang dikatakan dalam Lukas berkaitan dengan ini, saudara, tindakan iman beberapa kali Yesus memuji. Kalau kita bicara tentang kitab Lukas, kitab Matius atau kitab Injil, saudara, Tuhan Yesus beberapa kali memuji tindakan iman kepada orang-orang yang dia temui. Ketika apa? Ketika seseorang memohon kepada Tuhan, lalu didapati bahwa apa yang dimohonkan itu di luar dugaan daripada Yesus. Karena dia apa? Dia bukan hanya sekedar tahu tentang beriman kepada Tuhan, tetapi dia bertindak atau dia melakukan, doing. Bukan hanya sekedar not just faith but doing. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 50. Setelah wanita berdosa itu meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi, Yesus kemudian mengucapkan dalam ayat 50 itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau kita baca di sana dikatakan setelah wanita berdosa itu meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi, Yesus kemudian mengucapkan imanmu telah menyelamatkan engkau. Lalu ada kata lagi dikatakan pergilah dengan selamat. Dalam bahasa Inggris di situ katakan go in peace. Thy faith hath saved thee. Have saved thee. Go in peace. Go in peace. Jadi pergilah dengan damai. Jadi ketika bertindak, saudara, ketika dia melakukan, maka ada damai dalam kehidupannya. Maka apa yang dikaitkan dengan iman sangat berlanjut dengan tindakan. Itulah sebabnya pagi ini saya ingin berbicara tentang tindakan iman. Kasih Kristus penting bagi kita untuk mengerti bahwa iman seseorang dapat dilihat dari tindakan orang tersebut. Contoh, saya beriman dan percaya kepada Yesus, tapi tidak mau bersekutu, tidak mau beribadah. Apakah itu tindakan orang beriman? Saya imannya Kristen, saya imannya kepada Yesus, tapi tindakannya untuk beribadah, tindakannya untuk bersekutu tidak ada. Nah, jadi ada kaitannya dengan iman, atau iman kaitannya dengan tindakan, saudara. Jadi orang beriman dalam Kristus, banyak orang mengira jika mereka berbuat sesuatu yang rohani, seperti mungkin banyak berdoa, rajin melayani, berbuat baik, memberi persembahan, dan hal-hal yang berbau rohani, yang didengar atau dikabulkan doa dan permohonannya oleh Tuhan itu, apakah seperti orang-orang yang seperti itu? Belum tentu. Orang yang rajin beribadah, orang yang rajin melayani, orang yang berbuat baik, memberi persembahan, atau mungkin hal-hal yang berbau atau berhubungan dengan hal-hal rohani,
maka doa orang tersebut yang didengarkan oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan, belum tentu. Kalau saudara memahami hal itu, yang penting saya rajin berdoa kepada Tuhan, atau saya rajin beribadah kepada Tuhan, saya rajin melayani, saya rajin memberi persembahan. Lalu saudara berpikir bahwa saudara akan menjadi orang yang akan selalu diberkati Tuhan, akan selalu disertai Tuhan. Kalau saudara punya pemahaman ini, adalah pemahaman yang belum lengkap. Sehingga pemahaman seperti ini menjadi satu keliru kalau belum lengkap. Keliru pemahamannya. Tentu saja tidak ada yang salah dengan melakukan banyak berdoa, rajin beribadah, rajin melayani, berbuat baik, memberi persembahan, bahkan melakukan hal-hal yang rohani, itu enggak salah. Itu perlu kita untuk melakukannya. Namun bila tindakan atau perbuatan yang kita lakukan tidak beriman kepada Tuhan, tidak fokusnya kepada Tuhan, tidak akan membuahkan hasil. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan, ketika kita berdoa, ketika kita melayani, rajin melayani, fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Ketika engkau memberikan persembahan, persembahan itu bukan hanya untuk saudara agar saudara diberkati, tapi kalau saudara memberikan persembahan untuk Tuhan, Tuhan akan perhitungkan dalam kehidupan kita. Hal-hal rohani apapun saudara, mungkin saudara cuma hanya nata nata bangku. Ini hal-hal rohani untuk apa? Untuk kita semua. Membersihkan gereja yang berkaitannya dengan ibadah. Tapi ketika engkau melakukannya untuk Tuhan, Tuhan akan perhitungkan. Jadi tindakannya selalu diarahkan ke Tuhan, saudara. Ya, tindakannya selalu diarahkan ke Tuhan. Tidak akan membuahkan hasil kalau saudara hanya untuk, ya saya karena tugas. Tugas saya melayani di mimbar. Tugas saya pimpin pujian, tugas saya main musik, tugas saya apalagi. Kalau saudara cuma hanya tugas dan tidak diarahkan kepada Tuhan, saudara hasilnya nol. Galatia 3 ayat 11, coba kita baca Galatia 3. Galatians 3 verse 11. Galatia 3 ayat 11 jelas mengatakan, dan bahwa apa? Tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, artinya melakukan tindakan firman Tuhan itu ya cuman hanya karena hukum. Adalah jelas karena apa? Orang yang benar akan hidup oleh iman. Artinya apa? Ketika beriman kepada Tuhan. Jadi kalau saudara melakukan hukum, melakukan firman Tuhan karena hukumnya, bukan karena iman kepada Tuhannya, itu pun di sini jelas orang tidak dibenarkan atau tidak ada orang yang dibenarkan. Jadi ketika saudara melakukan hukum Tuhan, bukan karena iman kepada Yesus, jelas bahwa kita melakukan itu karena iman kepada Yesus. Maka itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Sebagai orang beragama saudara, kita sudah sering mendengar dan mengucapkan kalimat, pokoknya percaya deh kepada Tuhan. Atau beriman, saya beriman kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Sejatinya saudara, apa dan bagaimana sebenarnya percaya atau beriman kepada Tuhan itu? Apa sih maksudnya percaya? Apa sih maksudnya beriman kepada Tuhan? Apa cuma hanya sekedar pokoknya saya orang yang percaya kepada Tuhan, saya orang yang beriman kepada Tuhan, saya nggak akan keluar dari iman saya. Lalu apa tindakan saudara? Apa tindakan kita ketika saudara beriman kepada Tuhan? Kalau kemarin katanya tanda-tanda orang beriman apa? Dalam Markus 16 itu jelas tanda-tanda orang beriman akan mengusir setan. Nah, praktekkan. Siapa yang doanya kemarin disembuhkan? Ada doa yang kemarin didoain sembuh? Enggak ada.
Hah? Ada yang dibebaskan? Ada. Dan ada yang dibebaskan, ada yang dilepaskan, ada yang sembuh, ada yang enggak. Om, saya sudah beriman. Apa tindakannya tentang iman itu? Nah, saya ingin coba kita mempraktekkan itu. Jadi bukan hanya sekedar imannya, tapi tindakan saudara apa? Ketika firman disampaikan, ketika apa yang Tuhan katakan itu dalam kehidupan kita, kita harus melakukannya dengan tindakan. Jadi bukan hanya sekedar saya orang percaya, saya orang beriman. Mungkin di lingkungan orang-orang yang tidak menghargai nilai-nilai agama, tidak mudah mengucapkan kalimat saya percaya. Misalnya negara-negara tertentu, ya, nggak mudah. Atau beriman kepada Tuhan itu nggak mudah, terutama mereka yang hidup di masyarakat yang berpengaruh agamanya sangat dangkal sekali, dan masyarakatnya berpikir bebas. Itu nggak mudah mengucapkan saya percaya, I believe, go by faith. Karena apa? Karena mereka selalu diucapkan atau diberikan dengan nalar-nalar atau akal-akal. Kalau nggak masuk akal, kadang-kadang kenapa saya harus percayai? Dan orang yang beriman melakukan tindakan apapun yang diucapkan dalam kebenaran firman Tuhan, masuk akal atau tidak, dia melakukannya. Nah saudara, jadi berbeda dengan masyarakat yang menjunjung tinggi hal-hal keagamaan, misalnya di Indonesia. Dikesankan dan memang dianggap bahwa percaya atau beriman kepada Tuhan itu mudah. Yang satu enggak mudah, yang satu mudah. Nah ini kontradiksi. Ya, seperti utara ke selatan saudara, pergi ke sana. Lalu apa yang pasnya? Sebenarnya percaya atau beriman kepada Tuhan yang benar itu bukan sesuatu yang sederhana. Saya percaya, bukan sekedar saya percaya. Pengertian beriman kepada Tuhan adalah berkaitan dengan tindakan dari keyakinan yang biasanya bertalian dengan persetujuan dari pikiran kita. Jadi kalau kita beriman, percaya kepada Tuhan, itu berkaitannya dengan tindakan. Apakah pikiran dan tindakan kita itu sama? Pikiran dan perbuatan kita itu sama dengan iman yang kita percayai itu. Itu namanya iman yang bertindak, tindakan iman. Saudara, tidak gampang memang untuk melakukan ini. Saya belajar ketika saya menghadapi masalah, ketika menghadapi tekanan, saya belajar mendengar apa yang firman Tuhan katakan dan menyamakan dengan tindakan dan hati saya. Percayakah Tuhan akan rubah? Percayakah Tuhan akan berikan jawaban? Percayakah Tuhan akan memberikan kemenangan? Dan itu harus kita simpan dan tinggal dalam hati kita. Bukan hanya sekedar diucapkan saja. Terkadang mungkin kita berkali-kali, saudara, kita berdoa misalnya tentang masalah, Tuhan lepaskan saya dari persoalan ini. Besok datang lagi, begitu lagi. Orang yang beriman bertindak yakin, gak usah minta lagi. Lalu bagaimana dengan kata mintalah maka kamu akan. Nah tergantung bagaimana permintaan pada waktu itu. Lalu tinggal ketika kita sudah meminta kepada Tuhan, Tuhan terima kasih, aku percaya Engkau sudah menjawab doaku. Aku percaya sekalipun Engkau belum memberikan jawaban itu, aku percaya Engkau memberikan jawaban. Itu tindakan. Nah saudara, jadi ketika pikiran setuju kepada sesuatu, sesuatu itu diyakini benar. Atau kata lain, mengamini secara akal. Amin artinya ya benar. Sedangkan percaya atau beriman adalah perbuatan. Jadi tindakan itu berarti mengamini apa yang dipercayai. Ya. Tindakan mengamini apa yang dipercayai, sedang percaya atau beriman adalah perbuatannya. Jadi kalau cuma hanya percaya tinggal tunggu perbuatannya nih gimana. Nah semuanya itu saling melengkapi saudara.
Seluruh cara pikiran dan gaya hidup sehingga tidak ada bagian dalam hidup kita yang kita lakukan di luar dari iman. Itu namanya percaya. Percaya sekali lagi atau beriman adalah perbuatan. Seluruh cara pikir dan daya hidup atau gaya hidup maksud saya. Seluruh cara pikir dan gaya hidup. Jadi ketika saya percaya tentang apa yang difirmankan. Cara berpikir saya, gaya hidup saya harus sama dengan apa yang saya percayai. Sehingga tidak ada bagian hidup kita yang kita lakukan di luar dari iman. Hanya itu. Itu tindakan yang diperhitungkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya dalam Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau saudara baca ayat berikutnya, ternyata iman itu tindakan. Seperti tindakan Abraham yang meninggalkan Ur Kasdim. Jadi bukan hanya sekedar waktu Tuhan berkata, Abraham pergilah engkau dari tanah leluhurmu. Engkau akan begini bla 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 bla. Lalu Abraham ketika dengar firman Tuhan diam aja. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia pergi. Nah itu yang namanya tindakan. Jadi berbicara tentang ketika percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberikan upah, maka kita harus melakukannya. Itu tindakan dari apa yang kita imani. Nah saudara, dalam Roma 14 ayat 23 dikatakan, coba kita baca Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, apa? Ia telah dihukum. Karena apa? Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, main makan aja. Kita gak berdoa, Tuhan terima kasih buat pemeliharaanmu hari ini. Sekalipun aku makan dengan serba K. Kalau dulu serba T, karena teh sekarang mahal. Sekarang serba K. Apa itu? Aku makan dengan serba K, aku mengucapkan syukur ini karena pemberian Engkau. Apa itu K? Kecap dan kerupuk Tuhan. Ucapan syukur. Tuhan sudah pelihara, kita bisa beri makan. Jadi barang siapa, di situ dikatakan barang siapa tidak melakukan berdasarkan iman adalah dosa. Jadi segala sesuatu yang kita terima karena iman kita kepada Tuhan. Tuhan pelihara kita. Ingat waktu saudara masih dulu. Ya, dalam keadaan saya diingatkan dengan Tuhan perkara ini. Ketika saya dulu, Tuhan saya berkata, Tuhan mampukah saya menyekolahkan anak? Karena berpikir anak-anak masih kecil, mampukah Tuhan saya menyekolahkan anak dengan baik? Saya meneteskan air mata. Saya diingatkan ini ketika saya menjalani dengan iman. Ternyata Tuhan berkata, coba hitung. Berapa berkat yang sudah aku berikan. Engkau dulu berpikir enggak mampu engkau menyekolahkan anakmu. Itulah Tuhan. Ketika kita beriman kepada Tuhan. Jangan sedikit-sedikit ngeluh, jangan sedikit-sedikit marah sama Tuhan. Undur dari Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31, di situ katakan, coba kita baca di sana. 1 Korintus 10 ayat 31.
baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk ya. Jadi ketika kita melakukan apapun, semua untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah apa yang kita terima untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang lagi? Membiayai anak, menyekolahkan anak untuk kemuliaan Tuhan. Jangan apa? Gua udah besarin lu, sekolahin gua, jungkir balik dan lain sebagainya. Lu gak ada ucapan terima kasih lu ke orang tua. Itu berarti saudara ngungkit-ngungkit. Jadi tindakan iman adalah tindakan untuk kemuliaan Allah. Dalam konteks perjanjian baru, saudara, umat Tuhan dalam melakukan apapun, baik yang dipikirkan, diucapkan, yang diperbuat, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Melayani suami untuk kemuliaan Tuhan. Melayani atau memberikan mengasihi istri untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau saudara mau menikah tuh jangan harap saudara mau bahagia. Karena untuk bahagia bersama dengan istri ketika menikah belum tentu. Malah mungkin juga ketahuan belangnya. Jadi sebetulnya ketika kita menikah, kita ingin dijadikan dewasa. Saling dibuat dewasa di dalam persekutuan itu. Mengerti perasaannya. Nah kalau enggak menjadi dewasa saudara, ini yang akan sulit di dalam keluarga. Nah saudara-saudara yang kekasih, jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat semua untuk kemuliaan Tuhan. Jika bukan adalah dosa. Itu prinsip perjanjian baru. Jadi kita beribadah di gereja dengan menyanyikan pujian, penyembahan, lalu sudah kita merasa bahwa itu sudah beriman atau tindakan iman kepada Tuhan. Bila dikaitkan dengan apa yang disampaikan tadi saudara, beribadah, menaikkan pujian itu belum tentu kita sudah menjadi orang yang beriman. Belum tentu. Jadi kalau kita memahami tentang ini, tentang kebenaran, seharusnya menjadikan kita sadar betapa miskin dan rendahnya kualitas iman kita. Kalau cuman hanya ketika saya beribadah ke gereja, rajin berdoa, baru sebatas itu lalu kita sudah katakan saya orang yang beriman kepada Tuhan. Betapa pemikiran yang dangkal. Kalau kita mengatakan bahwa kita orang yang beriman, berarti kita melakukan apapun yang Tuhan perintahkan, entahkah itu menyakitkan, entah menyenangkan, kita harus melakukannya. Amin. Kita belajar untuk ke sana, saudara. Kita belajar memahami tentang iman yang sesungguhnya. Jadi kita harus mengerti beberapa bagian dengan tindakan iman kita itu. Untuk memahami pengertian beriman kepada Tuhan, kita harus sekali lagi harus mengerti beberapa tindakan atau bagian dari tindakan iman. Kenapa kita melakukan tindakan? Kenapa kita dikatakan sebagai orang yang beriman? Apa yang harus kita lakukan dalam tindakannya? Percaya keberadaan Tuhan. Jadi ketika Tuhan perintahkan itu, kita harus percaya tentang keberadaan Tuhan. Kalau kita beriman kepada Tuhan, lalu perintah Tuhan, apa yang Tuhan berikan perintahnya kepada kita, apa tindakan kita? Percaya kepada keberadaan Tuhan. Itu salah satu tindakan kita. Nah, orang yang mengaku beriman kepada Tuhan harus diwujudkan dengan tindakan iman, yaitu beriman terhadap keberadaan Allah. Itu tindakannya. Sebagai apa? Sebagai orang yang beriman. Percaya, saya percaya bahwa Allah ada. Kita harus akui melakukan tindakan iman kepada Tuhan dengan benar, berarti memang tidak mudah saudara tentang percaya kepada keberadaan Allah. Contoh misalnya, ya Allah sulit dilihat, Allah sulit dirasakan. Ketika kita merasakan dalam keadaan kepepet, keadaan susah, Allah bilang, aku akan
menjaga engkau, aku akan memelihara engkau, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ini kan nyatanya belum. Betul? Tapi saudara, mana penyertaan Tuhan? Aku ini sudah begini dan sebagainya. Mana? Tapi orang yang percaya bahwa Allah ada, dia nggak akan ingkar tuh, dia nggak akan keluar dari kepercayaannya itu. Karena apa? Karena dia percaya bahwa Allah ada dan Allah menyertai. Itu tindakan sebagai orang yang beriman, percaya bahwa Allah ada. Memang nggak mudah, saudara. Sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan iman. Jadi ya selalu terkait dengan eksistensi keberadaan Tuhan, saudara. Dalam Roma 1 ayat 19 sampai 20, coba di situ ada mengajarkan bahwa manusia pada dasarnya mengetahui adanya Tuhan, tapi samar-samar. Tidak menyeluruh atau tidak komplit. Dosa manusia mengaburkan bahkan menjauhkan pikiran mereka dari Allah yang benar. Sehingga mereka berkata bahwa Allah enggak ada. Nah, ini yang membuat manusia berdalih. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah yang nyata bagi mereka? Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya yang dapat nampak dalam pikiran dan karya-karya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ini bukti, saudara. Dalam Mazmur pasal 14 ayat 1 sampai dengan 3, coba kita baca di sana. Mazmur 14 ayat 1 sampai dengan 3. Untuk pemimpin biduan dari Daud orang yang bebal berkata kepada dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jangan termasuk saudara dan kita. Amin. Roma pasal yang ketiga ayat 10 dan 12 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, ini konsep-konsep yang disamarkan tentang Tuhan oleh iblis. Sesungguhnya Tuhan ada dalam kehidupanmu. Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Maka Tuhan katakan, engkau adalah bait apa? Bait apa? Bait Allah. Tempat apa? Tempat roh Allah tinggal dalam kehidupanmu. Jadi kalau kita mengundang Tuhan dalam kehidupan kita, mungkin ini orang-orang yang belum mengenal Tuhan, menganggap Allah enggak ada. Tapi ketika engkau ada dalam Kristus, satu-satunya Allah yang mau tinggal dalam hati kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Dan dia akan mencerahkan hidupmu, dia akan membawa hidupmu. Membawa dalam berbagai macam hal, mungkin itu menyakitkan, tetapi itu menyakitkan untuk membawa kehidupan yang pulih, yang baik. Saat engkau diproses, menyakitkan dalam hati. Engkau diproses mungkin saat itu dalam kekurangan, engkau dibawa dalam kekurangan ketika engkau berteriak kepada Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar lewat pikiranmu, lewat ide kreasimu. Bukan kuat dan gagahmu, bukan. Tapi Tuhan yang memberikan itu. Tuhan yang memampukan itu. Sehingga engkau bisa ada sampai saat ini semua karena Tuhan. Kalau seseorang benar-benar percaya bahwa Allah itu ada, pasti ia tidak memiliki rasa takut. Tidak memiliki rasa cemas atau khawatir. Ya, sorry, ditambah. Sebetulnya rasa itu ada, tapi tidak, saya kurang kata menghantui. Jadi
orang yang benar-benar percaya kepada Allah itu ada, pasti ia tidak memiliki rasa dihantui ketakutan, dihantui oleh kecemasan, dihantui oleh kekhawatiran. Beda dihantui dengan, artinya dihantui itu terus menerus dengan ketakutan, terus menerus dengan rasa apa? Khawatir, cemas. Rasa cemas ada, tapi ketika bersandar kepada Tuhan, dia enggak lagi dihantui itu. Karena apa? Dia ada Tuhan dalam kehidupannya. Nah, saudara, kekhawatiran atau rasa kekhawatiran adalah bahasa orang yang tidak menghormati Allah. Karena apa? Karena kalau seseorang benar-benar mempercayai bahwa Allah itu ada, pasti hidupnya dalam kesucian dan kebenaran tidak mungkin bersikap sewenang-wenang. Dia nggak mungkin hidupnya itu akan dihantui dengan kekhawatiran, karena ada Allah dalam hidupnya. Nah saudara, hidupnya akan terlibat, bukan dia diam aja, dia malah akan bersuka di dalam Tuhan. Malah dia juga akan terlibat dalam pelayanan kepada Tuhan. Karenanya orang-orang seperti ini tidak takut. Dia percaya tentang apa? Tentang apa yang Tuhan kerjakan. Mungkin dalam mati pun atau kematian pun dia tidak takut. Karena dia tahu kemana dia perginya dalam hidup kekal itu. Jadi orang-orang seperti ini tidak takut meninggal dunia, saudara. Kematian menjadi momentum yang dinantikan. Kenapa? Karena berjumpa dengan Tuhannya. Tentu saudara akan minta begini, kalaupun dalam keadaan kondisi yang memang sudah sakit, Tuhan aku gak mau sakit. Atau mungkin dalam tua, aku gak mau dalam kondisi anak-anakku yang aku ingin melihat anak-anakku sudah bisa mandiri. Doakan itu. Dan kalaupun mau meninggal, saudara-saudara berdoa. Saya selalu mengatakan begitu, saudara. Kalau saudara pada saatnya Tuhan akan panggil, saudara minta sama Tuhan, Tuhan kalaupun engkau memanggil aku gak mau dipanggil dengan menyusahkan anak dan cucuku. Sampai anak cucuku habis duitnya untuk bayar rumah sakit dan seterusnya dan seterusnya. Minta itu walaupun saudara punya uang. Banyak hepeng, banyak duit. Tapi saudara doalah. Karena apa? Karena Tuhan yang punya kuasa. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Lalu percaya hidup dan mati di tangan Tuhan. Wah, baru dengar firman Tuhan, hidup dan mati di tangan Tuhan. Saudara nyebrang sembarangan. Wah, itu namanya bodoh. Jadi kenyataan tokoh-tokoh dalam Alkitab, saudara, dalam perjanjian lama khususnya tidak pernah belajar teologi secara teoritis. Tapi mereka mengenal Allah dalam pengalaman secara langsung. Kenapa dia bisa mengenal Allah? Ketika firman Tuhan dinyatakan, dia praktek. Dia kenal Tuhan yang ajaib. Oh ternyata begini. Jadi tindakan itu membuat kita mengenal Tuhan. Ketika kurang, saudara, ini yang banyak, saudara. Ketika kurang, kondisi saudara keuangan kurang, apa yang saudara lakukan? Pertama, mengurangi persepuluhan. Kedua, mengurangi kolekte. Iya, betul. Itu manusiawi. Tapi kedua, ketika saudara menyerang, melawan itu, Tuhan akan cukupkan. Coba dah, ada aja kita udah irit-irit enggak mengembalikan milik Tuhan misalnya. Ada aja sakit inilah sakit itu, akhirnya uang persepuluhan juga habis juga. Boro-boro tersisa. Sudah nyimpen uang, tak begini habis karena sakit. Boro-boro nikmatin mau ini dan itu karena sakit. Belum pernah kan saudara sakit dapat duit? Untung cuan, saya 2 kali
Tapi saya nggak mau sakit terus, saudara. Mentang-mentang itu cuan, saya mau sakit lagi begitu? Enggak lah. Kena COVID kemarin, saya untung juga. Ada COVID, untung juga. Untung buat saya, untung buat anak-anak. Karena COVID. Udah nggak usah cerita duit. Tapi kenyataannya saudara, tokoh-tokoh di iman dalam Alkitab khususnya saudara, tidak pernah belajar teologi ya secara teoritis. Tetapi mereka mengenal Allah dari pengalaman secara langsung. Dari pengalaman mereka itulah kita mendasarkan tindakan dan ajaran kita. Bahwa oh Tuhan itu ada. Tuhan itu selalu ada dan selalu menyertai, selalu menolong kehidupan kita. Yang selanjutnya saudara, kalau beriman kepada Tuhan, hidup dalam iman berarti hidup yang percaya kepada Tuhan tanpa syarat. Itu adalah tindakan. Kalau tadi hidup dalam iman, tindakannya apa? Percaya tentang keberadaan Allah. Hidup dalam iman yang kedua sekarang apa? Yaitu percaya kepada Tuhan tanpa syarat. Tuhan, aku mau begini-begini. Aku mau setia kalau Engkau berkati. Itu namanya syarat. Tuhan, aku mau memberikan begini kalau Engkau memberkati. Contoh, Tuhan, kalau aku diberkati maka aku akan memberikan persepuluhan. Siapa yang untung? Ayo saya tanya, siapa yang untung? Kita. Saudara ngakalin Tuhan kalau begitu. Lalu orang, contoh nih sekarang begini ya. Dapat 10 miliar, aku akan beri persepuluhan. Berapa kalau 10 miliar perpuluhannya? 1 miliar. Nah, yang 9 miliarnya siapa? Tetap aja kalau 9 miliar kasih Tuhan atau dikasih nyumbang gereja dan seterusnya, 1 miliar buat saudara, tadinya saudara nggak ada. Nah itu namanya ngakalin Tuhan. Aku mau setia Tuhan kalau begini, kalau aku sehat Tuhan aku akan setia ikut doa. Udah doa, udah disembuhkan Tuhan, doa juga nggak nongol. Kalau Tuhan tolong aku akan begini, aku akan begini. Itu namanya kasih kepada Tuhan dengan syarat. Seorang yang mengaku beriman kepada Tuhan dapat diukur dari tindakan imannya. Dalam percaya kepada Tuhan, di mana ia percaya pada Tuhan tanpa syarat. Artinya percaya bukan hanya karena mau memperoleh sesuatu, melainkan mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jadi bukan soal mau memperoleh sesuatu, tapi mau mempersembahkan sesuatu pada Tuhan. Itu namanya percaya tanpa syarat. Kepercayaan tidak bersyarat artinya tetap teguh percaya dalam keadaan bagaimanapun. Seperti pengalaman Yesus di kayu salib. Ketika diperintahkan Bapa surgawi untuk menyelamatkan kita, mati di kayu salib. Sekalipun dia rela menjelma menjadi manusia. Dia berkata, sekalipun dalam apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dia mau menjelma menjadi manusia sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk melakukan tugas Bapa, melakukan firman. Kalau saudara baca dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 7, di situ dikatakan, Yesus yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah yang harus dipertahankan. Itu dia tidak mempertahankan itu, walaupun mempunyai kesetaraan, melainkan dia mengosongkan diri menjadi manusia sampai mati di kayu salib. Karena apa? Karena dia taat terhadap perintah Bapaknya. Jadi ketaatan kepada Bapa sangat bertalian dengan kepercayaan kepada pribadinya itu. Jadi kalau kita taat kepada Tuhan sangat bertalian itu. Kalau kita mengasihi kepada Tuhan itu harus disertai dengan ketaatan. Kalau saudara mengasihi istri saudara, sekalipun sudah berat, ketika istri minta tolong, istri dalam keadaan yang tidak pada tempatnya, ya saudara harus lakukan sekalipun itu capek, sekalipun mungkin saudara ada kerjaan lain.
Itu namanya kasih. Demikian juga terhadap Tuhan. Ketaatan kepada Bapa sangat bertalian. Jadi orang yang tidak mempercayai pribadi Bapa tidak akan mentaatinya dengan sikap hati yang benar. Jadi kalau orang percaya kepada Allah hanya karena mau mengalami mujizat, saudara. Ini kita percaya kepada Allah karena cuma hanya minta mujizat Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Maka tidak memiliki ketaatan yang benar kepada Bapa, tidak menaruh hormat secara patut. Cuman hanya mintanya doang, tapi kita nggak taat. Minta diberkati, tapi kita nggak mau taat. Minta mau begini, kita nggak taat. Itu namanya saudara melecehkan Tuhan. Beriman dan percaya yang benar saudara, bukan beriman atau percaya pada kuasa Tuhan. Beriman dan percaya yang benar adalah beriman dan percaya kepada pribadi Tuhan, bukan kuasanya, bukan pertolongannya, bukan berkatnya. Jadi mempercayai pribadi Bapa surgawi berarti berserah penuh kepada kedaulatannya. Contoh saudara, ketika saudara minta pertolongan dari Tuhan, tentunya bukan menurut cara saudara atau mau kita, waktu kita. Nah ini banyak kali kan seperti itu ya. Jadi kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan tolong begini-begini. Tapi tanpa sadar kita ngatur, Tuhan saya maunya begini Tuhan. Saya mau begini Tuhan, itu ngatur Tuhan. Jadi percaya kepada pribadi Tuhan berarti apapun yang diperintahkan Tuhan harus dilakukan dan diyakini sebagai yang terbaik. Amin. Setuju dengan saya? Sekali lagi, percaya kepada pribadi Tuhan berarti apapun yang diperintahkan Tuhan harus dilakukan dan diyakini sebagai yang terbaik. Apapun yang terjadi, kita tetap mempercayai Tuhan. Kita tetap percaya pada pribadi Tuhan, tidak meragukan apa yang terjadi dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28, coba kita baca di sana. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi untuk percaya kepada Allah Bapa yang tidak kelihatan, kita harus percaya sepenuhnya tanpa syarat. Artinya percaya total. Bila Allah membawa kita kepada keadaan yang sulit, membahayakan dan mengancam keselamatan, berarti Allah sedang mengajar kita untuk mengembangkan sikap kita. Tentang apa? Tentang percaya kita kepada Tuhan. Jadi kalaupun itu kita sedang dibawa dalam kesulitan, diproses untuk mungkin dengan tekanan sedemikian rupa, dengan masalah perekonomian, percayalah Tuhan sedang mengembangkan sayap iman saudara. Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk saudara bisa terbang dalam mengatasi berbagai macam kesulitan, berbagai macam kesusahan, tekanan-tekanan hidup saudara supaya bisa terbang. Itu Tuhan saudara. Jadi saudara-saudara yang kekasih, beriman kepada Tuhan perlu dinyatakan dengan tindakan. Tindakan iman adalah tindakan yang dilakukan karena Tuhan yang menuntun kita. Bukan karena pikiran saudara, bukan karena emosi kita, tapi Tuhan yang akan menuntun. Ketika engkau dalam tekanan seperti itu, saudara taruh hidup saudara di dalam kepak sayap Tuhan. Seperti anak burung Raja Wali, ketika dia ingin diajar terbang, dia dibawa di atas kepaknya, lalu diangkat semakin tinggi dan dia dilepas. Dan disitulah anak Raja Wali belajar untuk mengepakkan sayapnya. Sehingga ketika badai ada, dia mampu mengepakkan sayapnya dengan kuat. Itulah Tuhanmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Orang yang bertindak karena iman pasti berhasil, karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23b. Di situ dengan saya kenapa mengutip cuman hanya ayat yang belakangnya saja. Karena tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Ketika percaya, dia bertindak, nggak ada yang mustahil. Apa sekarang persoalan saudara? Apa sekarang yang menjadi beban saudara? Tuhan saudara tidak pernah berubah. Dan jangan berubah hati saudara untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Orang yang bertindak dengan iman biasanya memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan. Diakibatkan karena hubungan yang semakin intim. Hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, untuk semakin bertumbuh, saya enggak mempromosikan tentang renungan. Yang mau bertumbuh, dengar renungan tiap hari. Karena apa yang disampaikan dalam minggu membawa iman saudara untuk bertumbuh. Meyakini apa yang firman Tuhan katakan. 1 tahun ini saya mengajak saudara dalam tujuan menjadi pribadi yang bermakna. Tapi kalau saudara tidak pernah mengikuti, saya yakin dan percaya saudara gak akan mengalami pribadi bermakna dalam kehidupan saudara. Saudara tidak akan mengalami tentang makna yang sesungguhnya yang Tuhan akan ajarkan, yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan saudara. Ketika saya berdoa, bergumul bersama-sama persoalan teman-teman, persoalan saudara, persoalan mungkin juga jemaat Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan bukakan jalan. Saya percaya karena Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Kalau saya mempercayai Tuhan yang hidup dan punya pengalaman, saya ingin mengajak saudara agar saudara juga punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi tindakan iman adalah taat dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong, menjaga, menyelamatkan, memelihara atau memberkati. Jadi mari kita bentangkan sayap iman kita untuk bisa terbang bersama dengan Tuhan. Saudara, apapun masalah saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri.